Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen pojok YouTuber. Dimana di dalam segmen pojok YouTuber kali ini saya ingin membahas tentang SEO, dimana pembahasan kali ini berasal dari keluhan para YouTuber pemula. Keluhan bagi mereka yang baru main SEO, dimana mereka mengeluhkan sudah melakukan SEO, sudah ini, sudah itu, namun kenapa view video masih tetap dikit, channel nggak berkembang. Apakah SEO itu hanyalah mitos semata, atau SEO itu nggak guna, atau jangan-jangan ada kesalahan dalam melakukan SEO di dalam channel? Bagi Anda yang ingin tahu apa penjelasannya, mari kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Namun sebelum masuk ke dalam materi pembahasannya, seperti biasa buat Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Dan kemudian setelah Anda subscribe, jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya bagi yang sudah subscribe. Langsung kita masuk ke dalam materi pembahasannya. Di sini adalah pertanyaan yang saya temukan atau sampai ke dalam mata saya ya, baik itu melalui kolom komentar, melalui inbox ataupun di grup-grup Facebook. Saya sering mendapatkan pertanyaan yang senada seperti ini. Kenapa sudah SEO, tapi ranking dan sudah mendapatkan ranking 80% di TubeBuddy, namun views tetap dikit. Jadi udah melakukan SEO ya, sudah melakukan SEO, dan kemudian kalau dicek rankingnya 80% di dalam TubeBuddy, tapi view-nya masih dikit. Kalau Anda pengguna TubeBuddy, maka Anda bisa tahu ya kalau di situ ranking optimalisasinya sudah berapa persen. Namun yang perlu diketahui itu adalah ranking optimalisasi dalam penggunaan formulasi SEO ya. Jadi bukan ranking untuk YouTube-nya, itu 80% itu keakuratan dalam penulisan meta title atau judul video yang ada SEO-nya. Jadi itu bukan untuk ranking ke dalam views, ini bukan dalam ranking ke dalam pencarian. Jadi itu nggak ada hubungannya. Oke, untuk pencarian hubungannya adalah pertama yang perlu kita pahami adalah kunci sukses SEO itu adalah pada keyword yang tepat. Jadi kalau di dalam YouTube itu kunci suksesnya adalah Anda harus menemukan keyword yang tepat dan juga topik yang tepat. Oke, keyword yang tepat dan topik yang tepat. Jadi kalau keyword yang nggak tepat, misalkan keyword yang nggak tepat nih, Anda sudah dapat ranking 80 juga nggak ngaruh. Karena apa? Karena nilai 80% itu, nilai 80 itu adalah bagaimana TubeBuddy membaca metadata atau meta title, judul dan deskripsi ya, itu dibaca untuk keterkaitan dengan keyword yang Anda masukkan. Udah 80% nih akurasinya, intinya 80% bener gitu loh, tapi kemudian kok nggak ranking ya, karena Anda tidak memperhatikan. Ini biasanya yang terjadi adalah tidak diperhatikan besaran channel Anda ya. Jadi besaran channel Anda masih, misalkan taruhlah subscriber 500 dan kemudian besaran channel kompetitornya adalah subscriber 20.000, membidik keyword yang sama. Oke, misalkan keyword jago SEO, misalkan jago SEO YouTube gitu ya. Ya tentu aja yang menang yang subscriber 2.000 ini gitu ya. Yang subscriber 20.000 ini, daripada kalau Anda baru punya subscriber 200 atau 500. Jadi perhatikan besaran channel dan lihat kompetitornya seberapa besar. Saya udah bahas itu sebetulnya di playlist SEO YouTube ya, udah panjang lebar saya bahas. Kalau Anda mau lebih detail lagi, Anda lihat ke sana. Dan kemudian poin kedua adalah jumlah pesaing. Ya, jumlah pesaingnya Anda harus lihat dong. Jago SEO YouTube tuh pesaingnya berapa, dan kemudian channelnya berapa besar gitu yang main di situ ya. Kalau channel Anda masih baru, masih kecil, bersaing dengan channel besar ya udah pasti kalah gitu. Jadi Anda harus cari keyword dan topik lainnya, topik yang sesuai dengan besaran channel Anda, dan kemudian
Anda perhatikan pesaingnya gitu loh. Jadi nggak bisa maksain langsung jeger gitu, sama aja kayak youtuber yang udah gede gitu, membidik topik yang udah sudah besar, membidik topik yang rame. Namun kemudian kalau channel kecil ya nggak bisa, tapi kalau yang udah besar ya bidik topik rame ya bisa nyangkut aja gitu loh. Jadi Anda perlu perhatikan besaran channel Anda, kemudian jumlah pesaingnya. Jumlah pesaing, jadi di situ ada, kalau dalam penulisan SEO, ada dalam konsep SEO adalah keyword yang tepat itu adalah melihat dari jumlah pesaing gitu loh. Jadi kita harus sadar diri dulu kita bisa masuk nggak ke dalam persaingan itu. Kalau kita nggak masuk, maka kita harus cari alternatif keyword dan juga alternatif topik yang sesuai dengan kemampuan channel kita. Nanti kalau itu udah kena, nanti Anda bisa naik. Contohnya adalah ketika saya bikin simple channel, saya nggak bidik video editor gitu, saya nggak bidik software video editor, cara editing video nggak bidik itu. Saya mulai dari VSDC, video editor gratis tanpa watermark. Saya mulai dari situ. Kalau Anda cari video editor gratis tanpa watermark, channel saya, video-video dari channel saya akan naik. Itu ada VSDC, ada Olive, ada Shortcut dan lain sebagainya. Tapi awalnya saya mulai dari VSDC. Saya bidik VSDC dulu, itu naik, kemudian disusul dengan video editor gratis di Android. Saya pakai Vlogit itu. Dan itu naik. Nah, dari situ pengunjung datang, dan kemudian kalau video editor gratis tanpa watermark, simple channel dapat. Video editor gratis, simple channel udah dapat. Tapi awalnya saya masuk dari video editor gratis tanpa watermark yang bernama VSDC. VSDC, video editor gratis tanpa watermark. Vlogit, video editor gratis untuk Android. Saya mulai dari situ dulu. Jadi saya mulai dari hal yang paling kecil dulu, dari niche yang kecil, dari target yang kecil ya. Jadi kita pilih target yang kecil dulu, dan kemudian nanti kalau kita sudah dapat audiens, maka kita baru bisa mulai melebar seperti itu ya. Dan kemudian formulasi penulisan metadata itu juga sangat penting. Saya lihat orang YouTuber pemula yang baru belajar main SEO juga, udah komplain gini, tapi ketika saya lihat penulisan judul videonya, penulisan deskripsi videonya, penulisan teks videonya, sama sekali nggak mencerminkan kaidah SEO. Oke, kalau Anda yang mau tahu, saya sudah bahas di dalam playlist belajar SEO YouTube. Di situ saya sudah bahas panjang lebar. Mungkin nanti akan saya tambahkan, tapi untuk saat ini saya masih stay di situ aja karena saya pikir itu udah jelas. Mungkin nanti saya akan lebih sederhanakan lagi, mungkin ya nanti. Dan kemudian yang selanjutnya, sudah berapa banyak Anda upload video, ini menjadi faktor terpenting juga. Oke, banyak yang komplain, udah begini, udah begitu, view-nya nggak naik-naik. Kemudian ketika ditanya udah upload berapa video, 5 video, ya 5 video mah masih dikit gitu loh. Nah, kalau Anda bukan artis, bukan selebgram, bukan orang yang punya follower banyak di sosial media lain, ya upload 5 video masih kecil. Upload dulu sampai 50 atau sampai 100 video, dan kemudian nanti Anda lihat hasilnya dengan catatan Anda menguasai SEO, perhatikan SEO, Anda ngerti SEO, dan dari 50-100 video tersebut dia akan naik perlahan, dan video-video lama akan mendatangkan view. Yang ada di Simple Channel ini, view yang banyak datang tuh dari video-video lama. Kalau video-video baru view-nya dikit, 40, 60, 100 paling banyak. Tapi video-video lama yang udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lalu, view-nya naik-naik. Meskipun tidak semua video yang diupload oleh Simple Channel bisa naik semua view-nya, tapi hampir setiap hari Simple Channel mengupload video, taruhlah seminggu 5 kali. Dari 5 video tersebut, 2 atau 3 video lama yang udah lama diupload, dia akan naik. Yang 2 bisa aja tenggelam. Nah, dari situ akan menyumbang jam tayang, menyumbang views, dan kemudian kalau sudah monetisasi ya menyumbang uang yang cukup banyak gitu loh dari video-video lama gitu. Jadi pendapatan Simple Channel itu bukan dari video baru, melainkan AdSense-nya masuk terus mengalir pundi-pundinya dari video-video lama, dan kemudian dari video-video lama itu yang bikin gajian setiap bulan. Meskipun nggak banyak gajiannya, tapi bisa setiap bulan itu dari video-video lama. Dan tentu saja saya memperhatikan kaidah-kaidah SEO ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Saya ada target rencana membidik market yang kecil dulu, dan kemudian diperluas.
Oke, kira-kira demikian. Semoga ada manfaatnya. Silahkan Anda pelajari playlist SEO untuk YouTube ya. Di dalam Simple Channel ini udah ada. Silahkan Anda utak-atik lagi, Anda pelajari lagi dalam lagi. Saya yakin kalau Anda mengerti SEO dan memahami SEO dengan benar, Anda bisa menulis metadata dengan benar, dan Anda bisa mengerti bagaimana memilih keyword dan memilih topik dengan tepat. Maka saya yakin channel Anda dalam 6 bulan akan naik 6 bulan, dengan catatan Anda juga sering upload. Oke, kira-kira demikian. Semoga lagi-lagi ada manfaatnya, dan kalau Anda suka dengan video-video seperti ini, Anda bisa subscribe ke dalam Simple Channel, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini, dan kemudian setelah subscribe jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya. Peace.